Ibaratkan ya hanya orang-orang bodoh yang percaya Harry Plus, ya kan? Bagi kalian para pengagum kebodohan Harry Plus, kalian tolong diingatkan Harry Plus ini. Pras, mana Pak Ganjar atau presiden-presiden atau caleg-caleg yang ngomong kami bersamamu dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Sangat tergelitik kaum muslimin ya dengan para YouTuber Aswaja yang dengan PD-nya menantang-nantang debat para asatid salafi kaum muslimin ya. Dan yang sedang hangat ya, itu ya, yang diajak debat itu Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala kaum muslimin ya. Dan insya Allah kita semuanya tahu bahwa beliau Ustazuna Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala, beliau ini adalah mantan orang NU kaum muslimin, mantan orang yang sekarang ini menamakan diri sebagai kelompok Aswaja ya. Beliau itu dekek di Aswaja kaum muslimin, tukang memimpin tahlilan, yasinan dan sebagainya. Bahkan beliau ini menjadi penuntunnya Gus Dur di pondok pesantren kaum muslimin ya. Ya, betul sekali. Dan semenjak beliau itu keluar dari NU, cara berpikirnya bermasalah. Bos. Banyak yang bermasalah. Nomor one, menurut survei kami, nomor one yang sangat menghibur adalah buaya makan lalat. Sehingga bau dan lebih ajaibnya Pak, makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis makanannya apa? Lalat. Itu nomor one ya. Nomor one sudah nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi. Siapa yang berani berfatwa kayak gitu ya kan? Ini Pak Zainal Abidin ini ya kan, sudah itu setelah keluar dari Aswaja agak error dia itu. Banyak keerorannya ya kan, yang meletus balon hijau itu lagu. Anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hijau. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Ya kan, yang naik-naik ke puncak gunung cemara-cemara tuh dikoreksi sama dia. Kenapa cemara? Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal. Kemudian dia sudah tahu masa depan. Bos, tahu. Masa depannya orang Indonesia ini Nanti menjadi pasukan Dajjal. Potensi besar pengikut Dajjal terbanyak itu di Indonesia. Nanti kalau kita membahas masalah Imam Mahdi, Isa, di Indonesia ini pasukannya ini tentaranya berarti sudah berarti termasuk anak Pak Zainal Abidin. Kelak juga jadi juga berarti kan, jadi tentara pasukan Dajjal. Termasuk anak-anak Wahabindo sama mereka, kalian semua nanti anak-anak kalian itu kata Pak Zainal Abidin menjadi tentara Dajjal melawan Imam Mahdi itu. Gitu ya, kok mau aja jamaahnya dengerin ya. Iya. Okay. Jadi kami tidak percaya sama sekali oleh fatwa-fatwa statement-statement dari Pak Zainal Abidin karena terlalu ngawur, terlalu serampangan, dan biasanya OOT, biasa beliau tuh out of the topic ya. Biasanya keluar jalur, seling offset. Ya kan, dia itu, Bos. Keluar lapangan sudah, Bos. Iya, dia itu setiap melempar bola enggak mengarah ke gawang ya, tapi mengarah ke penonton. Oke, kayak itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Dan kalau masalah debat kaum muslimin ya, maaf saja kaum muslimin, kalau sekedar YouTuber Aswaja mau menantang debat Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala, itu sangat-sangat enggak apa ya kaum muslimin ya, enggak sesuai lah kaum muslimin. Pret. Mana tuh? Mana?
Ya, kenapa nggak sesuai? Karena sudah diagungkan ya, karya tulisnya banyak, karya tulis yang ngawur-ngawur itu banyak. Kok kalah nanti sama santri? Itu malunya 2 kali, Pak. 2 kali bos ya. Andai pun menang, nggak diakui hebat karena menang dari santri. Toh faktanya Pak Zainal Abidin sendiri yang bilang tuh mau ngajakin Ustadz Sani Uye ngopi, ditunggu-tunggu nggak ngopi-ngopi tuh. Jadi siapa ini di sini yang mau ngajak ngopi siapa? Pak Zainal Abidin. Yang ngajak duluan. Ngajak duluan Zainal ngopi Abidin. itu. Sampai sekarang nggak ada tuh kabar ngopinya apa. Nggak tahu ya. Nah, kalau bisa suruh Bang Heru nyebarkan undangan dulu bos. Nah, nyebarin undangan dulu, disaksikan live kayak gitu bos ya. Enak Pak. Jadi ini sebenarnya kesempatan kalian ini sebenarnya untuk membuktikan bahwasanya santri-santri Aswaja itu ngedabrus. Nah, ini ya Seharusnya YouTuber Aswaja itu nggak berkualitas, harus membuktikan kalian. Kesempatan kalian ini membungkam ini. Kenapa nggak berani? Iya. Ya berarti sudah duluan, berarti sudah ngerasa kalah duluan. Nah, jangan kayak gitu kan. Jangan. Oke. Ya. Orang Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizallahu Ta'ala ini ya pernah mudzakarah di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan tokoh-tokoh Aswaja ya. Yang didatangkan adalah tokoh Aswaja Pak Said Akil Munawar kaum muslimin. Coba kalau tokoh-tokoh Aswaja yang di atas itu ngeliat YouTube kayak kami dan tahu kualitas-kualitas statement dari Pak Zainal Abidin, pasti mereka ketawa ya. Nggak bisa membayangkan soalnya gitu loh bos. Ada buaya merangkak di dinding ya, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Sebenarnya bukan Ustadz Sani Uye saja, banyak Pak. Banyak, betul, Mas. Santri-santri Aswaja yang berkualitas ini sudah mulai bermunculan. Kalian siap-siap aja ya. Siap-siap. Kalau nggak berani ustadznya tampil ya pakai pion lah. Pakai pion kayak Heri Pras itu. Biar kalau salah nggak malu kan gitu. Oh iya. Heri Pras ini yang salah kan gitu. Atau pakai pion. Jangan tampil sendiri kayak Pak Zainal Abidin lah. Kalau kayak gini kan salah malu dia. Iya. Akhirnya masih kayaknya dia masih sibuk Pak Zainal Abidin tuh nyari kitab untuk pembenarannya. Ini apa lagi ya kitabnya ya yang mendukung ini pendapat saya ini belum nemu, makanya belum berani ngajak ngopi. Kalau sudah nemu insya Allah berani ya. Saya doakan nemu lah ya dikit-dikit gitu. Tapi insya Allah tetap malu teman-teman ya. Akui ketokohannya ya, dan coba ya pikir dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin ya, dengan logika yang sehat kaum muslimin ya. Ketika diselenggarakan acara mudzakarah oleh Majelis Ulama Indonesia mendatangkan orang Aswaja, kan nggak mungkin yang didatangkan itu adalah orang-orang yang tidak diyakini, tidak dipercayai keilmuannya. Gini Pak, ngundang itu kenapa yang diundang Pak Zainal Abidin? Karena otomatis bukan atas pengakuan Aswaja mengakui keilmuan Pak Zainal Abidin, tapi biasanya kalau diundang gitu rekomendasi dari kelompoknya. Berarti kelompok Wahabi ini memang yang merekomendasikan Pak Zainal Abidin. Nggak mungkin Aswaja milik Pak Zainal Abidin aja yang paling alim. Nggak mungkin orang Aswaja mengakui kealiman ulama Wahabi. Oh ini loh Pak Zainal Abidin yang paling alim di antara semuanya. Ini kita undang. Enggak, pasti itu rekomendasi dari Wahabi sendiri. Ini loh yang kita untuk datangkan. Karena apa? Karena ini mantan NU nih, gitu Pak, ya Pak. Video saya kurang lebih 20 menitan, tapi saya rasa dia tidak merespon satupun. Malah yang bersangkutan ini ngechat saya di WA. Dia memberikan pertanyaannya yang lain mengenai wahwa ma'akum aina ma kuntum. Padahal di video jawaban saya terhadap pertanyaan dia di YouTube, komplit saya jawab wahwa ma'akum aina ma kuntum itu. Bahkan bukan cuma Allah yang mengucapkan aku selalu bersamamu. Calon Presiden Ganjar Pranowo di dalam kampanyenya juga menyebutkan kami bersama rakyat. Apakah ketika ada pernyataan saya bersama rakyat, Pak Ganjar Pranowo bersama rakyat satu-satu? Santri ini menggunakan Makanya Pras, kalau ngertiin ayat yang lengkap gitu loh, biar nggak terasa Anda itu bodoh tapi keminter. Kalau orang Jawa bilang metuwek, Anda metuwek di sini, ya kan? Sok tua sok tahu. Anda mengibaratkan ya hanya orang-orang bodoh yang percaya Heri Pras. Ya kan? Bagi kalian para pengagum kebodohan Heri Pras,
Kalian tolong diingatkan Heri Pras ini. Pras, mana Pak Ganjar atau presiden-presiden atau caleg-caleg yang ngomong kami bersamamu dimanapun kalian berada. Nggak ada kalimat seperti itu. Yang ada kami selalu bersamamu, kami selalu bersama rakyat. Tidak ada kalimat setelahnya itu dimanapun kalian berada. Nggak bakalan berani mereka ngomong gitu. Coba saya tantang itu para caleg-caleg yang Anda maksud itu. Atau Anda sendiri, Anda saya tantang. Tolong ngomong sama istri Anda atau anak Anda, Bapak bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti kemana-mana harus ikut, Bos. Nah, ayatnya kan kayak gitu, ya kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma kuntum ini Anda dibuang. Maknanya mau diapain ayat ini sama Anda? Hah? Anda korupsi ayat di sini. Korupsi ayat itu lebih besar dosanya daripada korupsi duit, ya kan? Ini lebih besar lagi. Soalnya apa? Ayat. Kalian itu ayat yang dipotong. Wa huwa ma'akum, dia bersamamu. Sudah. Padahal tadi bacanya ayatnya. Untungnya nggak ada. Iya, tadi dia baca ayatnya lengkap. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi ketika menerjemah dipotong. Dia bersamamu. Disamakan dengan Pak Ganjar. Kami bersama rakyat. Berarti analoginya Bang Heri ini agak error berarti, Bos. Ya konslet. Ya mungkin perlu disambung lagi lah kabel birunya itu, ya kan? Kan akal untuk menyelidiki kuasa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Dan ketika Ustadz Zainal Abidin memberikan tanggapan seperti itu, santri ini malah menjawab dan memamerkan kitab juga, teman-teman. Tetapi ketika memberikan pernyataan di video itu, dia bukan menjawab masalah bid'ahnya imsak, tapi menjawab sesuatu yang lain, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Itu pancingan saja, biar Pak Zainal Abidin pede nanti. Pede mau datengin, ya kita buktikan saja. Yang nggak mau datang siapa, yang minta ngopi bareng siapa, yang nggak datang siapa, yang ngetek terus-terusan ngetek siapa. Ustaz Sandiuni terus-terusan ngetek, sama kayak kami terus-terusan ngetek Anda, ngetek YouTuber terus habis, nggak ada yang nanggepin, ya kan? Nggak ada, ya emang nggak berani, emang karena mereka nggak punya nyali, dalilnya sudah minder dengan dalil yang dia pegang sendiri. Mereka yakin kalau ngeladeni percuma, nanti kita bunuh diri, kan begitu, ya kan? Jadi nggak usah banyak acara, nggak usah banyak framingan gitu loh. Pak Zainal Abidin membongkar Sani Uye, nggak usah framing gitu. Ya sudah, ngopi bareng aja silahkan gitu loh. Kami akan menonton gitu, kami nonton. Ya, jelas lah, Bos. Sani Uye, Bos pasti rame tuh. ya Avandi. Kalau kami enggak lah kayaknya ya. Kami enggak dulu. Kami hanya menonton saja, ya kan, soalnya ya sebenarnya gitu-gitu aja mereka itu, gitu loh teman-teman ya. Mereka gitu-gitu aja. Kalau saya sih yakin kalau selevel Ustaz Sani Uye atau Avandi bisa menguasai, ya kan. Jangan anggap santri-santri Aswaja ini kayak YouTuber Wahabi yang nggak tahu apa-apa. Beda. Kalian nganggapnya kan gitu. Ustaz Zainal Abidin siapa lu? LCM segala macam. Santri Aswaja itu siapa sih? Karena kalian menganggap ilmu santri Aswaja ini sama kayak kalian yang nggak bisa apa-apa, baca kitab nggak bisa, itu nggak bisa, hanya mentransfer omongan ustadznya, kemudian dengan berani dan lantang menguraikan secara bebas. Nggak gitu. Itu Aswaja beda kelas, Pak. Memang situ Aswaja memang sudah sebanding dengan ustadz kalian itu yang ngawur-ngawur itu, kan begitu, Bos ya? Betul, Bos. Seperti itu. Kita tunggu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mencerahkan, bermanfaat. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.